warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriska, NPM 100-102-16-013, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan artikel penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tanah dengan Sistem Tahunan di Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Nah, pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Adapun salah satu bentuk praktik ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan muamalah adalah jual beli. Dan dalam jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu objek yang menjadi pertukaran. Nah, di sini saya memfokuskan tanah sebagai objek jual belinya. Merujuk pada syarat jual beli, bahwasannya objek dalam jual beli harus dapat diserah terimakan beserta hak kepemilikan atas objek tersebut harus berpindah secara utuh. Sedangkan pada praktiknya, saya menemukan suatu peristiwa jual beli yang berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu jual beli dengan sistem tahunan, yang dimana dalam jual beli tahunan ini terdapat syarat pada objeknya yang tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam fikih, yakni kepemilikan objek barang yang tidak berpindah secara utuh. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jual beli dalam fikih muamalah. Kemudian bagaimana praktik jual beli tanah dengan sistem tahunan di Desa Senyubuk. Kemudian bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tanah dengan sistem tahunan. Nah, kemudian masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer peneliti dapat dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Senyubuk, Kabupaten Belitung Timur. Sementara data sekundernya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama bahan hukum primer, yaitu hadis dan Al-Quran. Kemudian bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, tesis, wawancara, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier, ini tuh berupa ensiklopedia. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, diantaranya studi pustaka dan wawancara. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan data berbentuk deskriptif, berupa kata-kata serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan jual beli dalam fikih muamalah. Menurut Syekh Al-Qalyubi, jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibatkan kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama meliputi yang pertama, adanya orang yang berakad. Syarat orang yang berakad berupa berakal, balik dengan kehendak sendiri, beragama Islam, kedua belah pihak tidak mubazir. Nah, kemudian masuk ke rukun yang kedua, adanya sigot, ijab, dan qabul. Syarat sigot sendiri, kedua belah pihak, kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah dalam yang dapat merusak akad. Orang yang mengucapkan telah akil balik dan berakal, ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek. Kemudian adanya kemufakatan, walaupun lafaz keduanya berlainan. Kemudian masuk ke rukun yang ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat objek barangnya, yaitu suci, bisa diserah terimakan, bermanfaat menurut syara, barang dalam kekuasaan akid harus diketahui dengan jelas, serta barang yang diakadkan ada di tangan. Kemudian masuk ke praktek jual beli dengan sistem tahunan di Desa Senyubuk, Kabupaten Belitung Timur. Jual beli tahunan sendiri merupakan jual beli yang hanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dihitung tahunan. Pelaksanaan jual beli tahunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya yang sangat penting dan mendesak. Maka dari itu, penjual menjual tanah tersebut dengan sistem tahunan agar tanah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan oleh orang lain, serta tanah tersebut dapat kembali lagi kepada penjual dengan cara dibeli kembali oleh penjual seharga harga awal penjualan. Kemudian masuk ke tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli tanah
dengan sistem tahunan di desa senyubuk. Ditinjau dari fikih muamalah berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli tanah tahunan ini terdapat ketidaksesuaian dari segi objek jual beli, yang dimana belum adanya perpindahan kepemilikan objek secara utuh dari penjual kepada pembeli. Padahal dalam fikih muamalah sudah dijelaskan bahwasannya objek yang menjadi pertukaran jual beli harus berpindah secara utuh. Dengan demikian, praktik jual beli tanah tahunan yang dilakukan oleh masyarakat desa senyubuk tidak sah menurut fikih muamalah. Kemudian masuk ke simpulan. Simpul yang pertama, jual beli dalam fikih muamalah harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi adanya orang yang berakad, adanya sigot, adanya objek yang menjadi perantara. Kemudian simpulan kedua, praktik jual beli tanah tahunan di desa senyubuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem tahunan sendiri merupakan jual beli yang dimana kegiatannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tahunan saja. Kegiatan ini diawali dengan cara mencari pembeli, kemudian menetapkan harga. Adapun penetapan harga didasarkan pada luas tanah yang dimiliki oleh penjual. Kemudian masuk ke kesimpulan ketiga. Praktik jual beli tanah tahunan di desa senyubuk jika dianalisis dalam fikih muamalah adalah batil atau rusak akadnya, karena dalam akadnya terdapat adanya tenggang waktu yang tidak dibenarkan yang mengakibatkan kepemilikan objek barang tidak berpindah secara utuh. Dalam arti barang yang sudah dibeli harus dikembalikan lagi oleh pembeli kepada penjual. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.